Qasasul Anbiya fil Qur'anil Karim, melanjutkan materi-materi yang kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, yaitu tentang qasas jam'u minal qissah. Qasas adalah jamak daripada kisah, yaitu kisah para nabi yang ada dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran yang berkisah langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kebohongan di dalamnya. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada qissatun Nabi Lut alaihi salam, kisahnya Nabi Lut alaihi salam. Kisah yang panjang, masyaallah muslimin, tapi kita akan coba cukupkan nanti sampai syuruk, insyaallah kita akan ringkas sehingga kisah ini tersampaikan dengan baik. Jika nanti waktunya tidak cukup, kita akan sampaikan di kesempatan berikutnya insyaallah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut alaihi salam, ternyata beliau ini sezaman dengan Nabi Allah yang lainnya. Siapa Nabi tersebut? Nabi Ibrahim alaihi salam. Di saat Nabi Ibrahim alaihi salam hidup, di situ juga hidup Nabi Lut alaihi salam. Ada yang menyebutkan Lut ini adalah akhun Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Lut ini saudara daripada Nabi Ibrahim. Ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi ada yang menyebutkan bahwa Nabi Lut ini adalah ibnu akhi, keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini pamannya Nabi Lut alaihissalam. Nama aslinya adalah Lut bin Haran, ya. Lut bin Haran. Dan namanya ini disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Kalau surat tidak kurang dari 7 surat yang bercerita tentang Nabi Lut alaihissalam. Jadi namanya ini dan kisahnya ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diulang-ulang berarti kisahnya ini sangat-sangat penting. Fa'tabiru ya ulil awsar. Tujuannya adalah agar kita mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah Nabi Lut ini. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, seperti yang diulang-ulang pada kesempatan sebelumnya, kalau kita mengingat Nabi Ibrahim, maka yang terbayang adalah seorang Nabi yang dibakar hidup, tapi tidak terbakar. Teringat dengan Nabi Ibrahim, maka teringat pula dengan Ismail alaihissalam yang disembelih oleh ayahnya. Namun ketika disembelih, ternyata yang disembelih bukan anaknya, tapi berupa domba. Teringat Nabi Ibrahim, terbayang pula ya tentang manasik haji. Teringat Nabi Musa, terbayang Fir'aun. Nah, kalau Nabi Lut terdengar oleh telinga kita, maka yang terbayang apa Bapak Ibu? LGBT. Gak terbayangkan sebelumnya ternyata Nabi Lut saudaranya Nabi Ibrahim. Terbayangnya Bapak? Lagi BT. Terang-terangan tulis di medsos LGBT itu bisa di banned itu akun medsos. Terbayang perilaku itu. Dan ternyata masyaallah muslimin, perilaku itu pertama kali dilakukan di muka bumi ini oleh siapa Pak? Sebelum Nabi Lut ada yang berperilaku seperti ini? Tidak ada. Pertama kali perilaku keji ini dilakukan oleh
umatnya Nabi Lut. Di umat Nabi Lut yang pertama kali melakukan ityanur rijal bil rijal, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bahwa kalian ini melakukan perbuatan yang sama sekali belum dilakukan oleh umat sebelumnya. Kalian melakukan fahisyah, perbuatan keji, yang mana perbuatan keji ini sama sekali belum dilakukan oleh umat terdahulu. Ma sabaqakum, artinya belum pernah mendahului kalian dalam perbuatan keji ini umat sebelumnya. Dalam Al-Quran disebutkan begitu. Jadi pertama kali ma'asyiral muslimin yang melakukan perbuatan nista keji seperti itu yang dilakukan oleh umat masa sekarang ini, ternyata perbuatan itu sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu oleh umatnya Nabi Lut alaihis. Jadi bukan hal yang baru. Orang-orang terdahulu telah melakukan hal yang sama. Tapi kemudian perbuatan ini tenggelam, hilang. Mungkin ada satu-satu tenggelam, sehingga orang melihat perilaku ini tidak ada. Bahkan seorang imam mufassir menyatakan, Imam Ibnu Katsir itu, kalaulah dalam Al-Quran tidak diceritakan perbuatan ini, kami tidak menyangka perbuatan keji ini betul-betul ada. Tapi karena Al-Quran menyebutkan, ini percaya ini ada barang. Terlebih kemudian satu persatu ini muncul, apalagi pada masa. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai mukadimah untuk pembahasan Nabi Lut alaihissalam. Nah, Nabiullah Lut ini hidup semasa dengan Nabi Ibrahim, sebagaimana disampaikan tadi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini hijrah ke Ardil Kan'aniyin, atau disebut dengan negeri Syam. Dulu di negeri Kaldaniyin, kalau tidak salah itu di kawasan Irak sana, Bapak Ibu. Kemudian hijrah mereka ke negeri Syam. Kalau Syam sekarang ini boleh kita sebut Suriah, apalagi Jordan, Lebanon, terus Palestina, dan terkenal dengan Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Banyak nabi ada di situ, termasuk di dalamnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, lalu kemudian dari negeri ini Lut pisah dengan pamannya Ibrahim. Nabi Lut pergi ke sebuah negeri dan Nabi Ibrahim menetap di negeri itu. Nabi Lut membawa syariat yang berbeda dengan Nabi Ibrahim, tapi inti ajarannya sama, yaitu tauhid. Jadi beda, ya, beda medan dakwahnya. Maka Allah berfirman di sini menjelaskan hal itu, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha allati barakna fiha lil alamin. Fanazala Ibrahim alaihissalam fi Filistin. Setelah hijrah itu Nabi Ibrahim menetap di Palestina. Lantas kemana Nabi Lut? Nabi Lut ini menetap di sebuah negeri atau sebuah daerah wilayah yang bernama Sadum. Nggak jauh Pak dari situ.
sudah diambil oleh negeri terdahulu, wilayah terdahulu, orang terdahulu. Kalau ada di daerah kita gang yang namanya mirip-mirip, itu beda wilayah. Dan jauh dari sini ada Pak ya, namanya gang apa? Gang Sadung. Mungkin dia nggak ingin ngambil nama ini dari negeri terdahulu, beda. Ila ardis Sadun wa jiwariha fil Urdun. Nah, ternyata Sadun ini Bapak Ibu ada di Jordan. Jauh Jordan dan Palestina, tetangga, tidak terlalu jauh. Negeri yang bertetangga. Liyanshura ad-din al-hanif fi ardil Kan'aniyin. Namun dua-duanya ini hijrah bersama, kemudian ketika sampai di sebuah wilayah kemudian berpisah. Tujuannya, misinya sama, yaitu menyebarkan agama yang hanif. Di mana disebutkan bahwa ahlu Sadun, penduduk Sadun dan negeri-negeri yang ada di sekitarnya itu semuanya kafirin billah. Dan suatu kemungkaran yang mereka lakukan di negeri itu, khususnya di negeri Sadun itu, muqimin ala rukubil fahishati fima bainahum bi ityanir rijali wa i'tizalin nisa. Perbuatan keji yang turun-menurun mereka lakukan saat itu, yaitu melakukan perbuatan di mana laki-laki mendatangi laki-laki. Pahamkan Bapak Ibu maksudnya laki-laki datang laki-laki ini, dan mereka i'tizalun nisa, menjauhi wanita. Wanitanya ditinggalkan, laki-lakinya tidak didatangi. Dan bahkan juga disebutkan sama, wanita mendatangi wanita saat itu. Laki-laki datang kepada laki-laki, wanita datang kepada wanita. Ini kemungkaran besar yang pertama. Dan juga di antara perbuatan keji yang lain yang mereka lakukan adalah qati'ina sabila man yarud ilaihim bifahishatihim. Mereka juga melakukan penyamunan, perampokan. Allah sebutkan dalam Al-Quran 3 kemungkaran yang mereka lakukan. Yang pertama, homoseks itu sendiri. Yang kedua adalah menyamun. Nyamun itu bahasa kita apa namanya? Merampok, begal. Tapi ternyata tujuan mereka membegal itu, tujuan utamanya bukan mengambil hartanya, tapi mendatangi tadi itu. Ya, dirampas kehormatannya. Umumnya yang dirampas kehormatan itu wanita sekarang ini, tapi tidak ini laki-laki. Dan selain itu adalah watatuna fi nadikumul munkar. Mereka melakukan perbuatan keji di tempat-tempat pertemuan mereka. Nah, ma'asyiral muslimin, kaumnya Nabi Lut ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan istilah al-mu'tafikan. Sering Bapak Ibu yang baca Quran pasti sering menggunakan ashabu Madinah dan juga al-mu'tafikan. Apa arti al-mu'tafikan ini, Pak? Wal-mu'tafikan, kalau ashabu Madinah sering Allah menyebutkan umat-umat terdahulu dengan istilah wa qaumu Nuh, Ad, Ibrahim, kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Tapi untuk umat Nabi Lut ini disebutkan al-mu'tafikat. Apa arti al-mu'tafikat ini? Artinya adalah al-munqalibat atau al-munqalabah, yang dibalik. Kaum yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dibalikkan ini? Yaitu ketika Allah mengazab mereka dalam posisi itu, dibalik oleh Allah. Ceritakan, sayapnya Nabi malaikat itu mengangkat mereka ke atas, lalu kemudian dibalik, kemudian dilempar ke bawah. Jadi yang terlihat di atas itu menjadi di bawah, sehingga tak bersisa, tak terlihat sedikit pun
sisa dari kaum itu yang terlihat di atas, karena sudah Allah benamkan yang di atas menjadi di bawah. Ini maksud daripada al-mu'tafikat itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kesalahan umat Nabi Lut sudah disebutkan tadi. Pertama, laki-laki datang kepada laki-laki. Yang kedua, memotong jalan, merampok, menyambung. Ada kafilah dagang diberhentikan, diambil hartanya, bukan sampai di situ dirampas kehormatannya. Dan juga mereka melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan. Mereka ngumpul-ngumpul nih begini Pak, di pinggir jalan, di gedung, di tempat tinggal mereka. Sehingga mereka di situ disebutkan mereka melakukan kemungkaran. Apa kemungkaran itu? Para mufassir menyebutkan di antara kemungkaran yang mereka lakukan itu adalah mengejek, memaki orang-orang yang lewat, khususnya wanita. Dan juga mereka mengumpulkan kerikil dalam sebuah wadah. Mereka ambil kerikil itu dilemparkan ke orang yang lewat. Tapi khusus yang lewat ini laki-laki. Laki-laki yang lewat dilempar dengan kerikil. Siapa yang kerikil yang mengenal laki-laki itu, maka dia boleh berhak untuk mendatangi. Nah, ini perbuatan kejinya di sini. Bahkan disebutkan dalam mufassir di antara juga adalah mereka saling buang angin di tempat pertemuan itu. Kan aneh ya. Rasa-rasanya kan nggak ada di sini Pak. Tapi dulu yang begitu-begitu ada begitu. Nah, di sini disebutkan. Dan mufassir juga menyebutkan perbuatan mungkar itu adalah homoseks itu sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyifati kaumnya Nabi Lut ini dengan sifat yang buruk. Sifat buruk, musrifun, mujrimun. Apalagi qaumun su'in, qaumin adin, qaumul mufsidin. Itu kan sifat-sifat yang buruk semua. Dan itu kembali ke suatu kaum, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Dan seperti yang disebutkan tadi, laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabara Lut ma zanantu anna dzakaran ya'lu dzakaran. Kata Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari seorang ulama, di situ juga disebutkan kalau sekiranya Allah tidak menceritakan kepada kami kisahnya Nabi Lut ini, maka kami enggak menyangka bahwa ada laki-laki yang menggauli laki-laki. Nah, ini kisahnya Pak secara umum. Lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghabisi Nabi Lut ini? Disebutkan di situ ketika Nabi Lut ini berdakwah kepada kaumnya. Kaumnya ini menolak dakwahnya. Berulang kali didakwah, nggak bisa juga. Bahkan disebutkan Pak, sampai Nabi Lut ini menawarkan siapa? Putrinya. Silakan kalian nikahi, tapi jangan pernah kalian melakukan perbuatan keji. Tak boleh melakukan hal ini. Tak mau juga. Bahkan Nabi ini sudah menawarkan putri. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Ketika Nabi Lut mendakwahi itu, mereka mengusir Nabi Lut. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu. Maka tidak ada jawaban kaumnya kecuali mengatakan akhriju, keluarkan Lut itu. Keluarkan Lut beserta keluarganya dari negeri. Bahkan mereka menyebutkan innahum unasu yatatahharun. Karena Lut ini orang-orang yang sok suci. Nah, jadi ungkapan ini juga ada dulu Pak. Jadi kalau ada orang didakwahi bilang kita sok suci dan seterusnya, perilaku ini dulu sudah ada begitu juga. Yaitu umatnya siapa? Nabi Lut. Lut itu sok suci dia. Gak mau mengikuti perbuatan kita. Nah,
dia sok suci. Usir dia beserta keluarganya. Bukan Lut saja, keluarganya diusir. Bahkan tidak hanya mengatakan mengejek Lut sok suci, tapi juga mereka menyebutkan, menantang Nabi Lut ini, Lut, kalau kau benar dengan dakwahmu, coba datangkan, turunkan siksa Tuhan. Ini kan tantang. Ini puncaknya sudah. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ مِنَ الصَّادِقِينَ. Maka jawabannya ketika didakwahi, jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, Lut, datangkan kepada kami siksa Allah itu ya Lut, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka ketika itu Nabi Lut berdoa kepada Allah, qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Rabb, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Maksud tolongnya di sini, Pak, tunjukkan kekuasaanmu. Artinya di situ Nabi Lut sudah menyerahkan urusannya kepada siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh juga sama, menyerahkan urusan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Maksudnya doa yang seperti itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Meskipun ujian, siksa, fitnah yang datang dari kaumnya itu begitu besar. Bahkan ketika Nabi Muhammad berdakwah di Taif, dilempar, dihina, dibilang orang gila, dikejar-kejar oleh anak kecil, berdarah kakinya, berdarah pelipisnya, kemudian lelah dia, duduk dia, banyak dia, bersandar ke pohon kurma. Malaikat Jibril melihat, tidak tega, dia melihat pemandangan itu terjadi dengan Nabi yang mulia, sampai ditawarkan, ya Muhammad, kalaulah kau menginginkan untuk menimpakan bukit yang besar ini, bongkahan batu yang besar ini, akan ku laku. Kalau kau menginginkannya. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu karena Nabi Muhammad memiliki rahmah, kasih sayang yang besar. Kalaulah mereka menolak dakwah ini, mudah-mudahan anak cucu keturunan mereka ada yang menyambut dan menerima dakwah ini. Nabi Muhammad tidak melakukan hal itu. Kalau itu dilakukan Nabi, terjadi. Bahkan Nabi Muhammad menyimpan doa-doa itu. Kalau doa-doa terdahulu sudah dikeluarkan, doa-doa pamungkas itu, tapi Nabi Muhammad menyimpannya untuk umatnya di yaumil akhir nanti, untuk keselamatan kaumnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan dalam surah Al-Zariyat, ketika malaikat itu datang ke rumah Nabi Ibrahim. Malaikat itu datang ke rumah Nabi Ibrahim. Ternyata malaikat ini Allah utus membawa beberapa misi. Misi pertama membawa kabar gembira kepada siapa? Keluarganya Ibrahim. Malaikat ini datang malam-malam, bertamu malam. Diketuknya pintu rumah Nabi Ibrahim, diucapkan salam. Kan begitu redaksinya dalam surah Al-Zariyat. Nabi Ibrahim melakukan hal yang sama. Istrinya mulai ketakutan. Siapa bertamu malam-malam begini? Tengah malam bertamu. Kalau di kita jamnya tidur, jam 1 malam, 2 malam, ada orang ketuk pintu, langsung dibukakan apa dibuka dulu, Pak? Dibuka dulu, apalagi nggak ada kabar, nggak ada via HP, nggak ada, dibuka. Pasti kita pastikan dulu. Siang hari pun juga begitu. Kalau ada orang bertamu ya kita buka dulu. Siapa ini yang datang? Khawatir kita dengan keselamatan kita. Tapi Nabi Ibrahim tidak begitu. Istrinya ketakutan. Nabi
Ibrahim memastikan siapa yang datang. Dan Nabi Ibrahim tak kenal. Kalau bapak tak kenal, di mana pak? Tanya dulu ini siapa, mau apa, maksud apa kesini. Dan tidak dibukakan pintu itu langsung, tanya dulu dari dalam. Apalagi jam 2, jam 1. Dan bisa dipastikan bahkan kita tak membuka pintu dan bahkan gak menyaut sama sekali. Zaman sekarang kami dengan HP sudah cukup. Kalau dia ada kepentingan penting dan dia kenal dengan kita, tinggal kasih kabar. Ada urusan sangat penting. Kecuali tetangga kita yang kita tahu betul ada urusan besar di situ. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi yang terkenal dengan kemuliaan akhlaknya, utamanya dalam urusan menyambut atau melayani tamu. Nabi Ibrahim terkenal begitu. Nabi Ibrahim gak tega membiarkan orang malam-malam datang mengetuk pintu, tidak dibukakan pintu, apalagi gak disambut. Tega dia. Ini orang kesulitan, ini orang butuh bantuan, bahkan orang ini butuh tempat tinggal, tempat beristirahat. Dipersilakan masuk oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim gak kenal sama sekali ini orang siapa. Ketika dipersilakan masuk, Nabi Ibrahim tinggalkan sejenak orang ini. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya sebentar ke belakang. Ngapain ke belakang? Malam begitu pak, ngapain? Ambil air gitu. Kita akan disiapkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak cukup itu. Nabi Ibrahim menyembelih bina'ijilin samin. Ijlin samin itu pak, anak sapi. Sempat-sempatnya Nabi Ibrahim membakar atau memanggang anak sapi, maksudnya disembelih, kemudian disiapkan, dihidangkan untuk para tamu itu makan. Malam hari lagi, ngantuk-ngantuknya, pada kadang-kadangnya. Tapi Nabi Ibrahim menyiapkan karena tamunya ini rombongan kecil, disiapkan seperti panggang. Masya Allah, mulianya akhlak Nabi Ibrahim. Al-Quran menceritakan dalam surah Al-Dariyat. Nabi Ibrahim silahkan makan. Ternyata Nabi Ibrahim melihat ke tangan-tangan orang itu, ditinggalnya sebentar balik lagi, ternyata tidak dimakan juga. Khawatir sungkan makan karena di depan sahibul bait. Ditinggal sebentar, mungkin ketika ditinggal itu mereka makan itu hidangan. Tapi ketika balik ternyata hidangan itu tidak disentuh sedikit pun. Nabi Ibrahim memastikan lagi, dalam Al-Quran disebutkan lihat tangannya tidak ada bekas makanan. Orang sekarang capek-capek bikin, capek-capek disiapin, gak dimakan juga nih, menyinggung perasaan tuan rumah. Tapi Nabi Ibrahim gak punya perasaan itu. Yang muncul malah sebaliknya, muncul perasaan takut. Ya orang gak makan, apa yang dimaksud tujuan orang ini? Tapi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Dariyat, apa kata malaikat itu? Qalu la takhaf ya Ibrahim, jangan kau takut. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Az-Zariyat ayat 20-26. Bapak Ibu boleh baca kisah di situ. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang sudah dibakar, lalu dihidangkan kepada mereka, tapi mereka tidak mau makan. Ibrahim bertanya, mengapa kalian tidak makan? Maka Ibrahim mulai merasa takut. Ya, Allah ceritakan begitu terhadap mereka. Lalu mereka berkata, ya Ibrahim, jangan kamu takut. Kami itu kesini memberi kabar gembira tentang kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Dua anak yang lahir, Nabi Ishak atau Nabi Ismail? Nabi Ishak atau Nabi Ismail? Ishak dulu apa Ismail dulu? Ismail dulu. Para ulama berbeda pendapat. Ketika
Sarah, namanya Sarah Pak. Kalau Siti itu kan gelar aja kan, Sayyidati singkat Siti. Berpuluh-puluh tahun nggak hamil juga, akhirnya menikah dengan Siti Hajar. Jika menikahi Siti Hajar itu sama, nggak langsung punya keturunan juga, berpuluh-puluh tahun juga. Tapi Nabi Ibrahim nggak pernah putus asa, nggak pernah punya prasangka jelek kepada Allah Ta'ala. Tapi beliau sering memanjatkan doa, Rabbi habli minas shalihin. Terus doa nggak putus Pak, sehingga dicontohkan untuk kita semua yang menginginkan keturunan yang soleh, dawamkan doa ini. Bunyinya apa? Rabbi habli minas shalihin. Doa punya keturunan yang soleh. Terus dipanjatkan doa ini berpuluh tahun juga, sampai lahirlah siapa Pak? Ismail. Ketika lahir Ismail alaihissalam, atas perintah Allah dibawa ke kemana? Dibawa dari Palestina, dibawa ke Mekah. Palestina ke Mekah. Masih kecil tuh Ibrahim, Ismail sudah dibawa jalan jauh. Dibawa kemana? Ke Mekah dari Palestina. Jaraknya berapa itu Pak? Jarak sangat jauh. Pakai apa saat itu? Pesawat apa? JKR yang baru ini. Pakai unta ya, jauh sekali. Ketika sudah sampai di situ, bekal sedikit, nggak ngomong banyak, Ibrahim tinggalin tuh istri di situ. Sama siapa? Anaknya. Mekah jangan bayangin Mekah seperti sekarang Pak, nggak ada apa-apanya, nggak ada gedungnya. Tempat yang kering, kerontang, bukit, lembah, berbatu seperti itu, nggak ada penghuni, ditinggalkan di situ. Sedih Ibrahim, sudah ditunggu lama-lama ini anak, diminta ditinggalkan. Tinggalkan di tempat itu, sedih, berat hati Nabi Ibrahim, berpaling. Istri pun kaget, loh kok ditinggalin di sini? Nabi Ibrahim nggak berucap banyak, nggak berkata banyak, pergi ngelongos gitu aja. Dikejar oleh istrinya, Ibrahim kok kami ditinggalin di sini? Nabi Ibrahim diam. Dikejar lagi oleh istrinya Ibrahim, sampai dikejar di sebuah tempat namanya Tanim itu Pak. Itu sampai di situ tuh dikejar oleh siapa? Siti Hajar. Sampai di situ Siti Hajar berkata, ya Ibrahim, apakah ini perintah Rabbu? Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah di situ Nabi Ibrahim terasa, akhirnya berhenti sejenak, berbalik, dia bilang sama istrinya, iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Balik Siti Hajar di tempat itu yang kita kenal sekarang namanya kawasan itu Masjidil Haram di situ. Ketika ditinggal sang suami di situ, masya Allah, nangis Ismail alaihissalam. Bekalnya sudah habis, bekal nggak banyak. Nah ketika nangis itulah fitrah seorang ibu. Ini gimana anak saya nangis? Makanan habis, air habis, tempatnya kering begini. Dapat makan minum dari mana? Apa yang terjadi? Ibunya lari ke sana kemari. Jelas-jelas tempat itu kering Pak. Di mana minumnya? Nah, tapi ini rahasianya. Ibunya terus mencari, mau ada mau nggak ada, yang penting usaha. Usaha itu yang dilihat. Keyakinan tawakal ini yang perlu kita contoh. Lari ke sana kemari, naik turun lembah, bolak-balik itu antara Safa dan Marwah. Di situ salmuasa sampai keluarlah pancaran mata air itu dari kaki putranya Nabi Ismail alaihissalam. Itu ujian Nabi Ibrahim itu. Jadi Nabi yang berat ujiannya selain Nabi Muhammad itu Ibrahim. Nabi Ismail dulu yang lahir ya. Baru kemudian Siti Hajar pun juga diberikan anugerah yang sama oleh Allah.
Jadi ketika malaikat itu datang memberi kabar itu, Siti Hajar, Siti Sarah ini Pak, dari belakang tuh dengerin percakapan suaminya dengan malaikat itu ngomong apa orangnya. Sampai diberitakan oleh malaikat itu, jangan kau takut ya Ibrahim. Sungguh kami datang memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak yang alim. Ya. Kemudian istrinya tercengang dan memekik, disebutkan di sini Al-Quran, lalu menepuk wajahnya, pukul wajahnya. Dia pukul wajahnya sendiri. Loh kok bisa begini? Inni mura'atun atau ajuzun aqim, ayat 29 dari surah Al-Dhariyat itu. Apa bunyinya Bapak? Allah sebutkan di situ, menggambarkan betapa Nabi Ibrahim dan istrinya tidak percaya. Fa'aqbalat imra'atuhu fi saratin fasakkat wajhaha, dia pukul wajahnya. Wa qalat ajuzun aqim, saya ini kan perempuan yang sudah tua, ya mungkin punya keturunan lagi, sudah tua renta, beruban mungkin, sehingga nggak ada harapan untuk punya anak. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka terjadi apa yang Allah ingin jadikan. Jadi jangan pernah berputus asa untuk memperoleh keturunan. Karena itu semua urusan Allah, kita berikhtiar. Tapi urusan menentukan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian masyarakat muslimin, takut Ibrahim diperjelaskan, ya kami malaikat membawa urusan ini kepadamu, sampai dijelaskan di situ ada urusan apa yang lainnya. Malaikat itu menjelaskan, kami membawa urusan lain untuk umatnya Nabi Lut alaihi salam. Diceritakan di situ oleh malaikat kepada Nabi Lut, kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini orangnya lemah lembut. Orangnya lemah lembut, tidak senang mendengar berita sedih, berita buruk dan sebagainya. Tahu malaikat ini membawa kabar buruk buat umat Nabi Lut. Ada nego di situ antara siapa? Antara Nabi Ibrahim dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, apa urusan kalian yang penting, wahai para utusan, selain berita ini? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaumnya Nabi Lut, agar kami menimpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang sudah ditandai oleh Rabbmu untuk orang-orang yang melampaui batas itu. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman sebelumnya di dalamnya, maka kami tidak mendapati di dalamnya kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang beriman, bermuslim, yaitu rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, tapi di situ Nabi Ibrahim nego, tolong jangan lakukan itu, berilah kesempatan, biarkan dakwah terus berjalan. Tapi malaikat mengatakan ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian masyarakat muslimin, setelah misi yang satu selesai, kembalilah datanglah malaikat ini kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Setelah sebelumnya Nabi Lut dan keluarganya itu keluar dari rumahnya, itu satu-satunya rumah yang selamat. Illa mra'atahu, kecuali siapa? Istrinya. Minal ghabirin, Allah sebutkan. Nabi Lut selamat, anak-anaknya selamat, kecuali ibunya yang tidak selamat. Kenapa ibunya tidak selamat? Bersekongkol dengan kaumnya. Apa salah satu dosa besarnya? Ngasih tahu kepada kaumnya, nih di rumah ada kesenangan kalian, malaikat-malaikat yang tampan-tampan itu. Kalau malaikat datang menyerupai manusia, wajahnya sangat tampan, indah, menawan, rupawan, seperti malaikat yang hadir ke rumah, ke dalam majelis Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Umar saat itu, ini bukan sembarang orang. Bajunya putih sekali, rambutnya hitam bet sekali, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan jauh, tidak ada debunya dan seterusnya. Wajahnya tampan,
orang begitu datang ke rumah Nabi Lut, ke tengah-tengah kaum Nabi Lut, habis sudah. Tapi Nabi Lut ini ketika mereka datang bertamu, Nabi Lut berupaya sekuat tenaga menyembunyikan orang-orang tampan diri, jangan sampai ketahuan oleh penduduknya. Kalau ketahuan itu dirampas orang tadi. Bener, dibocorin sama istrinya. Tanda itu kalau siang itu berupa asap, tapi kalau malam berupa api. Ini tanda-tanda ada mangsa di situ. Nah, istrinya melakukan hal itu, sehingga datanglah berbondong-bondong kaumnya itu ke rumah Nabi Lut. Takutan Nabi Lut. Lut, keluarkan itu orang semuanya, jangan kau simpan. Banyak orang. Nabi Lut takut, khawatir. Saking khawatirnya Nabi Lut, malaikat itu menghibur. Lut, tenang saja, tak usah. Sampai di situ disebutkan kami ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan di situ keluar malaikat itu satu pun tak ada yang melihat malaikat itu. Nah, tibalah waktu subuh itu ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu subuh pun tiba. Ini waktunya azab dan siksa. Maka turunlah batu-batu yang dari neraka. Disebutkan itu batu dari neraka. Sudah ada stempel di batu itu, dicap ini batu khusus dari neraka yang ditimpakan untuk umatnya Nabi Lut. Maka terjadilah apa yang terjadi, habis tak bersisa. Ketika dilempar, kemudian bagian atas dibalik, bagian atas dibalik ke bawah, tenggelam semuanya dan tak bersisa satupun dari umatnya Nabi Lut. Maka selamatlah Lut dengan anak-anaknya. Kemudian Allah ceritakan dalam surah At-Tahrim, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah buat perumpamaan orang bagi orang kafir itu, istrinya Nuh dan istrinya siapa? Lut. Dua-duanya ini di bawah riayah orang yang beriman. Siapa? Nuh dan Lut. Tapi mereka berdua mengkhianati suaminya. Faqanatahuma. Lalu kemudian Allah katakan wa qila dukhulan nar, maka masuklah kalian berdua ke dalam neraka. Jadi tempat kembalinya istri kedua Nabi itu adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan menjadi aib bagi Nabi Nuh, bagi Nabi Lut, bukan aib. Tapi ini menjadi ujian buat mereka. Semakin Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa orang yang menentang dakwah itu tidak selalu dari orang-orang dari luar rumah kita. Bisa jadi itu dari dalam rumah kita sendiri. Bisa jadi istri, bisa jadi anak-anak, bisa jadi anggota keluarga besar. Dan jika itu terjadi, maka pahami bahwa hal seperti ini juga terjadi pada masa dahulu. Tugas kita menjalankan dakwah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut ini, dan mudah-mudahan fenomena yang terjadi sekarang ini yang jumlahnya tentu lebih banyak dari pada saat itu, sekarang lebih banyak lagi, jutaan. Bahkan kalau dikumpulkan seluruh orang yang melakukan hal itu dalam sebuah negeri, jadi sebuah negara. Jumlah orang yang melakukan hal itu ratusan juta. Jumlahnya sekarang ini. Bekasi itu, kalau Bapak lihat di Facebook di mana, itu ada komunitasnya sudah. Komunitas titik-titik Bekasi, komunitas Depok dan lain sebagainya. Itu dulu 2012 dulu. Kalau sekarang itu lebih besar dan lebih banyak dan terang benderang sekarang ini. Bahkan fenomena kemarin apa namanya? Bekasi Fashion Week. Citayam itu banyak yang di situ. Dan terang-terangan mereka sudah. Dan ketika itu terang-terangan, yang dikhawatirkan adalah azab pun dan datang. Ini tugas kita ya, tidak melakukan hal itu dakwah. Semoga tidak menimpa kita karena fitnah. Jika sudah terang benderang, Allah turunkan siksa yang kena bukan pelakunya, tapi orang-orang beriman juga tertimpa fitnah musibah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku
Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, menanggapi sebelum kita sholat?